Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya kali ini, yaitu yang akan membahas tentang perkalian produk dalam vektor, yaitu perkalian silang atau biasa disebut dengan cross product. Pengertian: cross product dari dua buah vektor adalah suatu vektor baru yang besarnya sama dengan luas jajaran genjang yang diapit oleh kedua vektor tersebut. Arahnya tegak lurus bidang yang dibentuk oleh kedua vektor. Hasil kali titik atau dot product antara dua buah vektor menghasilkan skalar. Sedangkan hasil kali silang atau cross product antara dua buah vektor menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus pada kedua vektor tersebut. Ingat yang dot product kemarin kita sudah bahas. Jadi kalau hasil kali titik atau dot product itu menghasilkan skalar, dan jika hasil kali silang itu menghasilkan sebuah vektor yang tegak lurus pada kedua vektor. Kemudian perkalian silang antara dua buah vektor hanya berlaku untuk vektor-vektor di ruang. Visualisasi cross product itu seperti kaidah tangan kanan, yaitu tegak lurus, bisa dilihat seperti ini. Untuk ibu jari ini adalah garis A-nya, kemudian telunjuk ini adalah B, dan jari tengah ini adalah V. Di antara garis A dan B itu terdapat derajat. Di sini tegak lurus. Ini adalah visualisasi cross product, yaitu kaidah tangan kanan. Selanjutnya ada sifat-sifat cross product. Sifat-sifat perkalian silang yaitu A dikali B sama dengan min B dikali A. Itu tidak komutatif. Kemudian ada tidak asosiatif seperti ini. Kemudian distributif terhadap penjumlahan, yaitu penyebarannya di penjumlahannya. Jika A kali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian ada sifat cross product yaitu translasi. Rumus umum dari cross product atau perkalian silang yaitu V sama dengan A dikali B, di mana vektor V sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B sin alfa. Jadi ini adalah rumus umum dari cross product. Diingat waktu kemarin adalah penjelasan tentang dot product. Bedanya adalah jika cross product perkaliannya dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf X atau silang. Kemudian untuk dot product itu adalah titik. Kemudian untuk cross product di sini adalah sin, dan untuk dot product yang kemarin menggunakan cos. Oke, bisa dipahami perbedaannya? Oke. Kemudian rumus umum dari cross product ini, jika V sama dengan 0, maksudnya jika V hasilnya sama dengan 0 itu jika alfa sama dengan 0 atau salah satu dari A dan B sama dengan 0, maka V-nya menghasilkan hasil 0. Rumus komponen. Jika diketahui dua buah vektor A yaitu A1, A2, A3 dan B yaitu B1, B2, B3, maka persilangan antara keduanya V sama dengan A kali B menghasilkan V sama dengan V1, V2, V3. Bagaimana cara mencarinya ini? Yaitu dengan cara seperti ini. Untuk V1 yaitu A2 dikali B3 dikurang A3 dikali B2. Jadi di sini dilihat untuk menghasilkan V1 ini adalah A2 ini dikali B3, kemudian dikurang A3 dikali B2. Begitu juga dengan V2 dan V3, tinggal melihat rumusnya, kemudian memasukkan nilainya. Mungkin dari kalian susah ya menghafalkan rumus komponennya, kalian bisa menggunakan rumus formula lain. Dalam formula yang lain, hasil kali silang dapat diformulasikan dengan formulasi berikut. A dikali B sama dengan, untuk A yaitu diletakkan di kolom pertama,
dan untuk B diletakkan di kolom kedua. Jadi menghasilkan baris I yaitu A1, B1, kemudian yang kedua itu baris J, dan yang ketiga itu baris K. Disamakan aja, untuk satu-satunya diletakkan di I, kemudian dua-dua itu diletakkan di J, kemudian yang ketiga itu diletakkan di K. Bagaimana ini caranya menghitung kalau formulasi lain? Nanti akan saya jelaskan pada contoh soalnya. Oke, kita menuju ke contoh soal 1. Diketahui A sama dengan 4,0, min 1 dan B sama dengan min 2, 1, 3. Maka dengan menggunakan koordinat tangan kanan, hitunglah V sama dengan A dikali B. Oke, kita langsung saja menuju ke penyelesaiannya. Kan tadi diketahui A nilainya adalah 4,0, min 1 dan B nilainya adalah min 2, 1, dan 3. Disuruh untuk mencari A dikali B. Jika formulasi lain, hasilnya adalah I karena di depannya nggak ada huruf, yaitu 1, min 10, dan juga 4. Dan jika menggunakan rumus umum tadi, hasilnya juga sama, yaitu 1, min 10, dan 4. Bagaimana caranya ini? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, untuk yang rumus umum kan mudah tadi. Di sini dilihat, untuk mencari V1 kan A2 dikali B3 dikurang A3 dikali B2. Tinggal memasukkan saja di sini A ini A1, A2, A3 ini urut, kemudian B, B1, B2, B3 urut. Jadi A2 di sini adalah 0, kemudian dimasukkan dikali B3 di sini dilihat 1, 2, 3, B3 adalah 3, maka 0 dikali 3. Kemudian dikurang. A3 adalah dilihat A3 di sini adalah min 1, maka dimasukkan min 1 dikali B2 di sini adalah 1, maka dikali 1. 0 dikali 3 hasilnya adalah 0 dikurang min 1 dikali 1 adalah min 1. Min 1 ketemu dengan min ini hasilnya plus, jadi hasilnya adalah 1. Untuk V2 juga tinggal memasukkan, dilihat rumusnya A3 maka memasukkan A3 adalah min 1, kemudian B1 dimasukkan adalah min 2, dikali kemudian dikurangkan A1 dikali B3 adalah 4 dikali 3 dan hasilnya adalah min 10. Begitu juga dengan V3 tinggal memasukkan, maka ketemu nilai 1, min 10, 4. Ini adalah dari rumus yang tadi. Kita lihat dulu rumusnya. Dari rumus komponen, ini udah paten. Jadi A2 dikali B3 min A3 dikali B2. Ini pasti rumusnya seperti ini. Tetapi kan kadang orang susah untuk menghafalnya kan. Jadi kita menggunakan formulasi lain. Untuk formulasi lain ini, saya akan menjelaskan. Di sini kita buka, saya sudah mengerjakan menggunakan formulasi lain. Jadi tadi adalah untuk A diletakkan di baris di kolom pertama dan untuk B diletakkan di baris kedua. Kemudian untuk baris yang I ini diletakkan di belakang garis. Jadi akan tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana caranya? Untuk caranya akan saya jelaskan di part yang kedua. Untuk part 1 ini sekian. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.